Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa belajar bersama untuk pertemuan yang pertama pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Lucy Anastianingsih. Kalian bisa panggil saya Ibu Lucy. Insya Allah saya akan mengajar kalian untuk mata pelajaran matematika wajib. Semoga semuanya bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas kontrak belajar. Dan selanjutnya kita akan bahas materi bab pertama, yaitu mengenai persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, untuk kontrak belajar matematika wajib kelas 10 IPA 1 sampai IPA 6, yang pertama, setiap siswa wajib mempelajari materi yang saya share di Google Classroom. Yang kedua, setiap siswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengikuti ulangan harian sesuai jadwal. Yang keempat, setiap siswa wajib melakukan presensi mapel sebagai tanda bukti kehadiran. Dan yang kelima, setiap siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi bisa bertanya melalui WhatsApp. Oke, semoga semuanya paham ya dengan kontrak belajar matematika wajib untuk kelas 10 ini dan bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari untuk materi yang pertama di bab pertama ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa mengetahui konsep dari nilai mutlak, kalian bisa mengetahui sifat-sifat nilai mutlak, dan menyelesaikan operasi nilai mutlak. Oke, untuk yang pertama yaitu mengenai konsep nilai mutlak. Ya, konsep nilai mutlak suatu bilangan. Kita belajar notasinya terlebih dahulu. Nilai mutlak bilangan X kita tulis sebagai seperti ini. Ya, nilai mutlak bertanda tegak. Kanan kiri tengah-tengahnya adalah X. Itu kita baca sebagai nilai mutlak X. Didefinisikan, nilai mutlak X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi yang namanya nilai mutlak X itu adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Contohnya, jarak negatif 2 dari 0 adalah berapa? Maka kita cek saja di garis bilangan. Kita buat garis bilangan, mulai dari 0, ke kanan berarti positif, ke kiri berarti negatif. Yang ditanyakan adalah jarak negatif 2 dari 0. Berarti ini mulainya dari 0, startnya kita ke negatif 2. Berarti 1, 2. Berapa jaraknya? 2 atau negatif 2? Oke, sebelumnya Ibu tanya, jarak rumah kalian ke SMA 1 Wangon itu berapa? Positif semua bilangannya atau ada yang negatif? Seperti yang kemarin di sistem PPDB zonasi. Adakah yang jaraknya negatif? Ya, tidak ada ya. Walaupun ini ke arah kiri, tetapi yang namanya jarak itu selalu positif. Sehingga jarak negatif 2 dari 0 adalah ya 2. Ya, sehingga tadi kan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan bisa kita simbolkan seperti ini. Nah, yang tadi kita cari adalah jarak negatif 2. Berarti X-nya di sini kita ganti dengan negatif 2. Maka bisa kita tulis nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2. Oke, lanjut dulu. Sekarang kalau jarak 2 dari 0, itu berapa? Ya, kita gambar di garis bilangan. Kita hitung jaraknya ke arah kanan ya. Ya, jelas positif karena jarak. Oke, jadi jarak 2 dari 0 adalah 2. Maka bisa kita tuliskan sebagai nilai mutlak, yaitu ya nilai mutlak 2 adalah 2. Oke, sampai sini ya, semoga paham.
Kita lanjut. Nah, tadi kita peroleh nilai mutlak negatif 2 itu 2. Nilai mutlak 2 adalah 2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak dari bilangan positif atau negatif itu selalu positif. Negatif 2 kan bilangan negatif, 2 bilangan positif. Mereka sama-sama dimutlakan. Hasilnya berapa? Hasilnya sama-sama 2, yaitu bilangan positif. Jadi, bilangan positif ataupun negatif ketika dimutlakan pasti hasilnya selalu positif. Ini, selalu positif. Oke, contoh yang selanjutnya ya. Nah, bagaimana kalau nilai mutlak dari negatif 9? Kalau berdasarkan definisi. Tadi kita sudah punya dua definisi, ya. Definisi yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak X sama dengan negatif X kalau X-nya bernilai kurang dari 0 atau negatif. Nah, sekarang kita lihat X-nya dia siapa? Negatif 9. Negatif 9 itu positif atau negatif? Ya, negatif. Maka kita gunakan definisi yang kedua. Oke, kita gunakan definisi yang kedua, yaitu nilai mutlak X sama dengan negatif X. Yang ditanyakan adalah nilai mutlak negatif 9. Maka nilai mutlak negatif 9 sama dengan negatifnya turun. X-nya siapa? X-nya adalah negatif 9. Berarti negatif dalam kurung negatif 9. Negatif kali negatif, positif. Maka nilai mutlak negatif 9 adalah 9. Ya. Oke, selanjutnya coba. Nilai mutlak dari negatif 5 itu berapa? Ya, negatif kali negatif 5 sama dengan 5. Berdasarkan definisi ya, ini mengerjakannya. Kemudian nilai mutlak 12. Berarti kita gunakan definisi yang pertama karena 12-nya itu adalah positif. Berarti nilai mutlak X sama dengan X. Berarti nilai mutlak 12 sama dengan ya 12. Kemudian nilai mutlak 7 maka sama dengan 7. Nilai mutlak negatif 8 berarti sama dengan ya karena negatif maka kita gunakan definisi yang kedua yaitu negatif X. Berarti negatif kali negatif 8 sama dengan 8. Jadi perhatikan hasil dari nilai mutlak suatu bilangan adalah positif. Ini hasilnya positif, 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 dan positif. Seperti kesimpulan kita sebelumnya. Nah, sekarang kerjakan 4 soal ini sebagai soal latihan kalian. Tidak dikumpulkan, tapi kalian kerjakan dan catat di buku catatan. Oke, selanjutnya kita ke sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak negatif X itu sama dengan nilai mutlak X. Yang kemudian, yang kedua, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak X dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang ketiga, yang keempat, untuk sebarang X, Y, anggota bilangan real, maka berlaku nilai mutlak X dikurangi Y itu sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Kalau dibalik itu nilainya sama. Kemudian, nilai mutlak X dikalikan Y itu sama saja dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Nilai mutlak X dibagi Y
sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Kemudian nilai mutlak X ditambah Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Itu adalah sifatnya. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan. Kalau bentuk soalnya seperti ini. Nah, nilai mutlak 3 ditambah nilai mutlak negatif 4. Bagaimana caranya? Nah, caranya gampang. Kita tinggal cari nilai mutlaknya dahulu, baru kemudian dihitung. Ya, jadi kita cari nilai mutlaknya sendiri-sendiri terlebih dahulu. Nilai mutlaknya 3 berapa? Ya, nilai mutlak 3 adalah 3. Kemudian nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Ya, kita cari nilai mutlaknya sendiri-sendiri terlebih dahulu. Ini kan dua nilai mutlak dioperasikan dengan penjumlahan. Tapi bilangan itu dimutlakan masing-masing. Jadi kita cari nilai mutlaknya sendiri-sendiri. Kita tuliskan di sini, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, ini ya. Lanjut. Ya, untuk contoh lain. Nah, kalau seperti ini, nilai mutlak negatif 11 dikurangi nilai mutlak 15. Bentuknya sama ya dengan yang sebelumnya. Ya, nilai mutlak negatif 11 itu berarti 11. Ini kan pengurangan, berarti dikurangi. Nilai mutlak 15 berapa? 15. 11 kurangi 15, negatif 4. Ini tetap negatif 4, karena nilai mutlaknya sudah kita hilangkan di sini. Nah, kalau beda tipe soal, ada tipe soal yang lain. Nah, kalau seperti ini. Jadi ada nilai mutlak, di dalamnya ada pengurangan, penjumlahan, pengurangan. Beda dengan tadi. Dengan yang ini, beda ya. Kalau ini kan nilai mutlak, kemudian ada operasi. Kemudian nilai mutlak lagi. Kalau yang ini, nilai pengoperasiannya berada di dalam nilai mutlak. Nah, operasi hitungnya ini kan berada di dalam nilai mutlak. Maka kita hitung dulu yang di dalam nilai mutlak. Yang ini kita hitung dulu. 3 kurangi 11 ditambah 7 dikurangi 8. Kita hitung dulu. Berapa hasilnya? 3 kurangi, ya, 3 dikurangi 11 ditambah 7 dikurangi 8 itu hasilnya adalah negatif 9. Kita tulis negatif 9. Karena kita baru menghitung yang di dalam, nilai mutlaknya itu masih. Nah, sekarang baru kita hitung nilai mutlak dari negatif 9. Ya, 9. Ya, jadi kalau operasi hitungnya berada di dalam nilai mutlak, jadi kita hitung dulu yang di dalam nilai mutlak. Baru kita mutlakkan, baru kita peroleh hasil terakhir. Berbeda nanti hasilnya ketika kalian mutlakkan sendiri-sendiri. 3 dikeluarkan, negatif 11 kalau dimutlakan kan menjadi 11. Berarti 3 tambah 11 ditambah 7 ditambah 8. Pasti hasilnya berbeda. Jadi ketika soalnya operasinya berada di dalam nilai mutlak, maka kita hitung terlebih dahulu. Ya, oke. Sekarang kita latihan soal ya, anak-anak. Untuk soal yang pertama, nilai mutlak 6 dikalikan nilai mutlak negatif 4. Kita lihat operasinya ini kan berada di luar nilai mutlak. Maka kita mutlakkan dulu. Nilai mutlak 6 adalah 6, nilai mutlak negatif 4 adalah 4. Maka menjadi 6 kali 4 sama dengan 24. Ya, untuk soal yang kedua,
Oke, 3 dikalikan nilai mutlak negatif 4 ditambah nilai mutlak negatif 2 dikuadratkan dikurangi 3. Caranya sama, kita cari nilai mutlaknya terlebih dahulu, yaitu nilai mutlak dari negatif 4 dan negatif 2. Untuk yang ini kan di luar nilai mutlak, ya. Berarti kita tulis 3 kali nilai mutlak negatif 4, yaitu 4 ditambah nilai mutlak negatif 2, 2 kita kuadratkan dikurangi 3. Oke, ingat perkalian wajib dikerjakan terlebih dahulu. Berarti 3 kali 4 terlebih dahulu, yaitu kemudian baru dikalikan dengan, baru kita kerjakan yang 2 dikuadratkan. 3 kali 4, 12 ditambah 2 kuadrat 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 13. Oke, untuk soal yang ketiga. Ya, kita perhatikan di sini ternyata di dalam nilai mutlak ada operasi. Ya, maka kita hitung dulu yang di dalam nilai mutlak. 2 dikali 4 dikurangi 10. Perkalian dulu. 2 kali 4 kemudian yang ini kita hitung juga terlebih dahulu, yaitu 2 kali 3 karena dia adalah perkalian. Oke, masih dalam nilai mutlak, yaitu nilai mutlak 2 kali 4 adalah 8 dikurangi 10 dikalikan nilai mutlak dari satunya tetap negatif 2 kali 3 yaitu negatif 6. Maka hasilnya kita hitung dulu ini yang di dalam nilai mutlak 8 dikurangi 10 yaitu negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 dikalikan 1 dikurangi 6, negatif 5. Masih dalam nilai mutlak. Nah, setelah ini kita mutlakkan. Nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nilai mutlak dari negatif 5 adalah 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Ya. Nah, bagaimana untuk soal nomor 4? Kita hitung dulu nilai mutlaknya. Ya, nilai mutlak 5. Berarti 5 dikurangi 3 kali 4 per 3. Ya, ini dimutlakkan kan menjadi 4 per 3. Ditambah nilai mutlak negatif 2 kan 2. Dikuadratkan. Ingat, yang kita hitung dulu adalah perkalian. Ya, berarti ini dihitung dulu. Ya, ini juga. Oke, berarti 5 dikurangi 4 ditambah 4. Ini kan negatif 3 kali 4 per 3. 3 dibagi 3 kan 1 ya. Berarti tinggal negatif 4 ditambah 4. Oke, hasilnya adalah 5. Nah, untuk soal latihan, silakan kalian kerjakan sendiri. Kemudian yang sudah dapat jawabannya, silakan kirim jawaban kalian di komentar YouTube. Yang berhasil menjawab dengan benar dan tercepat, saya beri tambahan poin 10 untuk tiap soalnya. Ya, ini soalnya. Silakan dikerjakan. Semoga kalian bisa dapat tambahan nilai ya. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.